Selamat malam Pak Daniel dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Mbak Sela, kemudian Mbak Devita, dan saya sendiri Sarah, akan mempresentasikan mengenai digital marketing strategi 2, di mana digital marketing strategi ini di mana digital marketing strategi ini terdiri dari chapter 9 dan 10 dari Kaufman, yaitu Connect and Convert, kemudian Measure and Refine. Nah, kemudian dilanjutkan ke chapter 5, yaitu Digital Media dan Marketing Mix. Nah, dan chapter 6 mengenai Relationship Marketing Using Digital Platform dari buku David Chaffee. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai chapter 9 dan chapter 10. Nah, apa itu Connect and Convert? Nah, Connect and Convert ini adalah bagaimana perusahaan atau marketer menyampaikan pesan brand yang dimiliki di semua platform digital mereka dan membentuk koneksi dengan audiens menggunakan pesan tersebut. Nah, dari koneksi tersebut, strategi marketing yang baik juga dinilai dari kemampuan untuk mengubah audiens yang tertarik dengan konten pesan yang dimiliki oleh brand tersebut menjadi konsumen dari brand tersebut. Nah, terdapat beberapa taktik yang digunakan untuk membangun koneksi dengan audiens dan mengubah audiens tersebut menjadi konsumen. Nah, yang paling basic itu adalah Solomo. Nah, Solomo ini adalah sosial, lokal, dan mobile. Nah, sosial ini merupakan platform yang perusahaan gunakan untuk menyampaikan dan mempromosikan pesan yang terhubung dengan target audiens brand atau perusahaan. Nah, kemudian yang kedua ada lokal, di mana lokal ini merupakan area konsentrasi yang ditargetkan oleh brand. Nah, area ini dapat berupa area secara geografis maupun secara online. Nah, kemudian yang ketiga adalah mobile yang merupakan media penghubung antara brand dengan calon konsumen dan konsumen. Nah, kemudian taktik ini kita kenal dengan get social, think local, and integrate mobile. Nah, melalui platform media sosial seperti yang sudah dijelaskan tadi, selain membagikan konten mengenai pesan dari brand, media sosial juga dapat dimanfaatkan sebagai tool untuk mendapatkan data, nah di mana perusahaan ini atau brand dapat menggunakan data yang diperoleh ini dari interaksi sosial, nah untuk memahami lebih baik audiensnya. Nah, selain itu, melalui platform media sosial, brand atau perusahaan juga dapat menggunakan social advertising atau iklan di media sosial untuk menjangkau lebih jauh lagi konsumen atau calon konsumennya. Nah, uh, toolsnya ini kita kenal dengan social data dan social advertising. Nah, setelah mengenal brand lebih baik melalui platform sosial tadi, nah konsumen atau calon konsumen ini biasanya mengharapkan brand itu untuk aktif secara online, transparan, dan kemudian dapat diakses dimanapun dan kapanpun yang mereka inginkan. Nah, kedekatan dengan brand ini juga membuat konsumen atau calon konsumen ini biasanya menemukan cara untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, hubungan antara afinitas dan kedekatan ini menjadikan mengapa think lokal itu atau berpikir secara lokal itu penting. Nah, apa saja tools yang dapat digunakan untuk mencapai area konsentrasi yang ditargetkan oleh brand? Nah, yang pertama itu ada lokal SEO. Nah, lokal SEO ini memungkinkan brand untuk menarik calon konsumen ataupun konsumen di daerah dekat dengan perusahaan ataupun brand. Nah, kemudian yang kedua ada social check-ins. Nah, kita tahu sendiri biasanya pengguna media sosial itu ketika mereka membagikan men-share foto ataupun sesuatu, mereka biasanya suka check-in lokasi di mana mereka berada dan membagikannya kepada followers. Nah, perusahaan ataupun brand ini biasanya memanfaatkan hal ini untuk mendapatkan maupun membagikan iklan gratis terhadap pengguna media sosial tersebut. Nah, kemudian yang terakhir ada geofencing. Nah, geofencing ini adalah penggunaan GPS. Nah, di mana ketika pengguna mengunjungi suatu tempat seperti toko retail, bar, dan lain-lain, nah pengguna perangkat elektronik ini
bisa mendapatkan pesan dari brand yang berada di dekat lokasi tersebut. Nah, kemudian yang terakhir dalam elemen Salomo adalah Integrate Mobile, di mana di dalam Integrate Mobile ini terdapat 3 tools untuk meningkatkan marketing yang terintegrasi secara mobile. Nah, yang pertama itu adalah Mobile Optimization atau optimisasi secara mobile. Nah, caranya ini dengan menciptakan mobile apps, mobile website, dan responsive web design atau website yang responsif dan responsif untuk penggunanya. Nah, kemudian yang kedua ada mobile advertising, dan yang ketiga ada mobile friendly ad copy. Nah, selanjutnya taktik yang digunakan untuk connect and convert adalah lead nurturing. Nah, lead nurturing ini sendiri merupakan taktik lanjutan di mana perusahaan atau brand akan memanfaatkan konten untuk terhubung lebih mendalam dengan target audience dan secara efisien akan membantu audience untuk menjadi konsumen dari brand ataupun pelanggan. Nah, berikut adalah beberapa alat yang digunakan untuk membuat kampanye berkelanjutan untuk connect and convert. Nah, yang pertama itu menawarkan premium content. Nah, yang kedua itu ada CTA and landing pages. Nah, CTA ini call to action ini merupakan banner, tombol, gambar, ataupun teks pada halaman website atau platform sosial atau pesan email yang mengarahkan pengguna sosial untuk melakukan tindakan seperti klik di sini, unduh, kirim, beli, dan lain-lain. Nah, kemudian landing pages merupakan halaman web yang disiapkan oleh brand di mana perusahaan mendapatkan informasi pengguna yang mengunjungi halaman tersebut. Nah, yang terakhir itu ada email campaign. Nah, beberapa taktik dan alat yang digunakan di atas dapat berfungsi secara efektif jika perusahaan atau brand dapat mengelola hubungan dengan baik dengan konsumennya secara digital. Nah, alat yang dapat digunakan dalam taktik lead conversion ini adalah software yang dapat mengelola hubungan sosial brand dengan konsumen atau Social Customer Relationship Management (SCRM), software yang memiliki 5 fungsi. Nah, yang pertama itu ada Customer Data Management, yang kedua ada Interaction Tracking, yang ketiga ada Engaging Relationship, nah yang keempat ada Workflow Automation, dan yang kelima adalah Reporting. Nah, di sini contoh software yang digunakan seperti Salesforce, Zoho, dan kemudian Microsoft Dynamics. Nah, selanjutnya ada measure and refine. Nah, selain menguasai connect and convert, langkah selanjutnya yang harus dilakukan sebuah brand atau perusahaan untuk menemukan kesuksesan dalam integrated digital marketingnya adalah dengan konsisten dan bijaksana dalam mengevaluasi semua taktik dan alat yang digunakan untuk mengukur hasil aktual terhadap kinerja yang diharapkan. Nah, kemudian menggunakan wawasan tersebut untuk menyempurnakan integrated digital marketingnya di masa depan. Nah, dalam measure and refine ini, taktik yang pertama yang dilakukan dalam mengevaluasi atau menolak ukur dan memperbaiki IDM yang dimiliki oleh sebuah brand atau perusahaan adalah dengan social performance management. Nah, hanya karena website yang dimiliki oleh perusahaan atau brand ini dirasa efektif selama 6 bulan atau setahun, bukan berarti website ini selamanya memenuhi kebutuhan calon konsumen dan customer hari ini. Nah, melakukan website benchmarking atau perbandingan dengan popular website yang dimiliki oleh kompetitor. Nah, ini dapat membantu brand atau perusahaan untuk mengoptimalkan website mereka sesuai dengan apa yang pengguna inginkan atau yang sesuai konsumen inginkan. Nah, berikut adalah beberapa kategori data website yang dibutuhkan dalam benchmarking, yaitu unique visitor traffic, repeat visitor, kemudian direct traffic, inbound links, organic traffic, leading page conversion, launch, keyword performance, dan organic search conversion. Nah, untuk benchmarking ini juga terdapat 2 layanan software. Nah, 2 layanan software ini bisa berupa layanan software yang secara gratis,
seperti Google Analytics, Google Webmaster Tools, Bing Webmaster Tools, dan Yahoo Web Analytics. Dan kemudian untuk yang berbayar ada Crazy X dan Kissmetrics. Nah, kemudian taktik selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengukur apakah channel sosial yang dimiliki oleh brand atau perusahaan ini efektif dengan sosial performance management. Nah, berikut adalah beberapa metrik yang digunakan untuk mengukur kinerja channel social brands. Nah, yang pertama ada channel reports, kemudian response rates, customer service savings, audience growth rate, average engagement rate. Nah, kemudian berikut adalah tools atau alat yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja channel sosial dari brand itu. Nah, yang pertama online or social monitoring service atau memantau penyebutan brand secara online, terutama di media sosial secara real time. Nah, kemudian yang kedua ada social insight, yaitu mendapatkan data dari channel sosial yang dimiliki oleh brand menggunakan software analytics. Nah, kemudian yang ketiga ada social media management. Nah, selanjutnya untuk mengukur dan menyempurnakan strategi marketing ini, tentu saja brand atau perusahaan memerlukan sistem manajemen kinerja secara terintegrasi. Nah, terdapat beberapa opsi software untuk mengoptimisasi pemasaran yang populer diantaranya ada HubSpot, kemudian Marketo, Eloqua, dan Liris. Nah, sistem ini memberikan analisis pemasaran yang mendalam melalui satu platform yang terpadu atau melalui website yang terintegrasi. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Devita. Saya akan menjelaskan untuk chapter 5 yaitu digital media and the marketing. Next. Nah, main topics yang akan kita bahas di chapter 5 ini adalah terkait dengan produk, price, place, promotion, people, process, dan physical evidence atau yang biasa sering kita kenal dengan 7P. Nah, untuk learning objektif dari chapter 5 ini adalah yang pertama untuk menerapkan elemen marketing mix dalam konteks online, kemudian mengevaluasi kira-kira peluang apa yang disediakan oleh internet, media digital, dan teknologi untuk melakukan variasi dari the marketing mix ini. Kemudian yang ketiga adalah menilai peluang untuk online brand building. Next. Next. Nah, apa sih kira-kira marketing mix itu? Mungkin kita sekilas recall sebentar ya terkait dengan marketing mix. Nah, secara luas marketing mix ini disebut sebagai 4P, yaitu product, price, place, and promotion. Nah, awalnya marketing mix ini diusulkan oleh Jeremy McCarthy di tahun 1960 dan masih digunakan sampai sekarang sebagai bagian penting dalam merumuskan dan menerapkan strategi pemasaran oleh banyak praktisi pemasaran ya. Nah, popularitas dari marketing mix ini biasanya dijadikan panduan untuk menerapkan teknik-teknik pemasaran. Nah, pada tahun 1980, 4P ditantang karena tidak mengacu pada pentingnya terkait dengan layanan pelanggan. Nah, akhirnya diperluaslah menjadi 7P, di mana pada tahun 1981 dikembangkan menjadi people, process, and physical evidence. Di sini yang terkait dengan service mix. Nah, slide selanjutnya. Next. Nah, di sini adalah, mohon maaf, ya. Di sini adalah contoh dari 7 elements of the marketing mix ya. 7 elements dari marketing mix yaitu ada produk, price, place, promotion, people, process, dan physical evidence. Di mana di sini ada sub-sub elemennya, nanti akan saya bahas lebih mendalam di slide selanjutnya. Next. Yang pertama kita bahas terkait dengan produk terlebih dahulu. Nah, variabel produk dari marketing mix ini mengacu pada karakteristik suatu produk dan
berimplikasi pada layanan atau branding. Nah, biasanya elemen ini akan melibatkan terkait dengan riset tentang consumer needs, kemudian melakukan pengembangan produk, dan bagaimana kita mengcommunicating fitur dan benefit dari produk tersebut. Sedangkan di era digital saat ini, kemudahan konsumen dalam melihat fitur dan layanan produk bisa melalui website, YouTube, dan media promosi digital lainnya. Contohnya di sini ada produk dari Dyson ya, dan mengenalkan produknya yaitu robot vacuum cleaner. Mari kita lihat. Bisa terdengar suaranya? Share sound. Ya. Terdengar ya? Nah, Dyson ini menggunakan intelligent robot vacuum yang dapat dikontrol menggunakan aplikasi dengan Dyson Link, di mana vacuum cleaner ini menawarkan cara kerja pembersihan yang kuat dan cerdas yang dapat dikontrol dari jarak jauh melalui aplikasi Dyson Link yang tadi, dengan teknologi Intelligent Simultaneous Localization and Mapping atau SLAM. Jadi ini akan memungkinkan robot untuk selalu mengetahui di mana ia berada dan di mana ia belum dibersihkan. Oke, slide selanjutnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan implikasi utama dari teknologi digital untuk elemen bauran produk. Yang pertama yaitu option for varying the core product atau pilihan untuk memvariasikan produk ya. Nah, media dan teknologi digital telah mengubah cara kita saat ini untuk menonton film. Contohnya di sini Netflix, di mana Netflix ini disebut sebagai the world's largest online TV network yang menghabiskan miliaran dolar tidak hanya untuk memproduksi film atau yang dihasilkan secara online. Netflix juga telah berhasil atau menjadi sangat sukses sehingga sekarang dia bisa menarik penulis, produser, dan aktor Hollywood terkemuka. Nah, yang kedua di sini adalah option for offering digital product atau pilihan untuk menawarkan produk digital. Nah, kategori ini biasanya perusahaan akan menawarkan produk digital dengan fleksibilitas tinggi, bisa dengan subscription, pay-per-view, bundling, dan ad-supported content. Dan elemen yang ketiga di sini, option for changing the extent product. Nah, di sini maksudnya adalah opsi untuk mengubah produk yang mungkin akan diperluas. Contohnya misalnya layanan baru dari Amazon yang paling inovatif, yaitu Amazon Web Service atau AWS. Di sini merupakan platform cloud paling komprehensif dan digunakan secara luas di dunia yang menawarkan lebih dari 200 layanan unggulan yang lengkap secara global. Nah, jutaan pelanggannya termasuk beberapa startup dengan pertumbuhan yang sangat cepat, perusahaan terbesar, dan bahkan lembaga pemerintahan terkemuka menggunakan AWS ini yang berinovasi lebih cepat. Nah, yang keempat adalah conducting research online. Dalam kita melakukan penelitian secara online, biasanya digital channel ini akan menyediakan banyak pilihan untuk mempelajari preferensi produk dan dapat digunakan sebagai metode pengumpulan riset. Contohnya, kita bisa menggunakan online focus group, kemudian online questionnaire survei, customer feedback atau support forums, bahkan web analytics. Kemudian yang kelima di sini adalah speed of new product development atau kecepatan dari pengembangan produk baru ya. Di sini digital channel akan memberikan akses instan ke pasar dan menyediakan platform yang memungkinkan nantinya produk baru dapat dikembangkan lebih cepat. Nah, biasanya perusahaan akan menggunakan panel konsumen mereka sendiri untuk menguji opini yang lebih cepat dengan biaya yang lebih rendah tentunya dalam melakukan riset pasar. Dan yang keenam adalah speed of new product diffusion. Yang maksud di sini adalah terkait dengan buku dari The Tipping Point di tahun 2020, Malcolm and Gladwell menekankan pentingnya komunikasi dari word of mouth terhadap dampak tingkat dari adopsi untuk produk baru, terutama melalui internet. Nah, The Tipping Point ini menjelaskan
3 prinsip sederhana yang mendukung penyebaran ide, produk, dan perilaku yang cepat melalui suatu populasi. Next. Selanjutnya, ya, kita masuk ke branding in a digital environment. Nah, di mana branding ini sangat penting dilakukan secara online dan offline karena membantu pelanggan, di mana pelanggan akan membedakan antara produk dan layanan dari berbagai produsen. Nah, branding juga merupakan cara perusahaan untuk membedakan diri dari pesaing, tentunya dengan karakteristik produk atau layanan yang dirasakan oleh pelanggan. Nah, di sini dalam memposisikan merek online, pemasar harus berpikir secara kreatif, tentunya dengan elemen-elemen berikut ini yang harus dipertimbangkan, yaitu online brand domain, di mana merek itu bersaing, contohnya seperti Google yang mempertahankan posisinya sebagai market leader di search engine market. Kemudian online brand heritage, satu-satunya cara untuk mempertahankan ini adalah dengan menawarkan genuine value ya, atau nilai-nilai asli dari brand yang kita miliki. Kemudian online brand value, di mana di sini karakteristik dari pengguna nilai merek itu sendiri. Nah, di mana di sini penting bagi online brand untuk menekankan manfaat dari merek itu sendiri dan juga mengembangkan brand value yang dapat menarik atau dapat bersaing dengan kompetitor. Nah, kemudian selanjutnya adalah online brand asset. Online brand asset di sini terkait dengan nama, simbol, atau gambar yang khas. Contohnya adalah Twitter, yang merupakan online brand name yang sangat khas dengan simbol burung yang membantu penggunanya dengan cepat berasimilasi dengan merek tersebut. Kemudian yang kelima adalah online brand personality, di mana ini terkait dengan karakter merek, sedangkan online brand reflection ini adalah bagaimana pelanggan akan mempersepsikan dirinya sebagai akibat dari membeli merek tersebut. Misalnya di sini bersikap otentik dan transparan tentang arti merek jika misalnya online brand ini ingin menciptakan asosiasi merek yang positif kepada pelanggan. Next. Nah, di sini saya ada contoh video, mungkin bisa diputar. Four years ago, we started to wonder, what would shopping look like if you could walk into a store, grab what you want, and just go? What if we could weave the most advanced machine learning, computer vision, and AI into the very fabric of a store, so you never have to wait in line? No lines, no checkouts, no registers. Welcome to Amazon Go. Use the Amazon Go app to enter. Then put away your phone and start shopping. It's really that simple. Take whatever you like. Anything you pick up is automatically added to your virtual cart. If you change your mind about that cupcake, just put it back. Our technology will update your virtual cart automatically. So, how does it work? We used computer vision, deep learning algorithms, and sensor fusion, much like you'd find in self-driving cars. We call it Just Walk Out technology. Once you've got everything you want, you can just go. When you leave, our Just Walk Out technology adds up your virtual cart and charges your Amazon account. Your receipt is sent straight to the app, and you can keep going. Amazon Go. No lines, no checkout. No, seriously. Nah, dari video yang tadi ini, Amazon telah bereksperimen dengan physical store mereka dengan menggunakan format yang inovatif yang dinamakan dengan Amazon Go. Nah, tadi dilihat di video ya, Amazon Go ini merupakan toko dengan konsep yang baru yang tidak memiliki kasir atau self-service scanners, di mana Amazon Go menggunakan perangkat teknologi tersembunyi yang mampu merekam setiap item yang diambil oleh konsumen atau pembeli dan diletakkan ke dalam tas mereka. Nah, nantinya
item-item yang dimasukkan ke dalam tas ke konsumen ini akan disimpan di keranjang belanja virtual sampai pembeli menyelesaikan pembelian mereka. Lalu saat mereka pergi ke akun atau misalnya saat mereka check out di akun Amazon ini, mereka kan secara otomatis melakukan pembayaran yang akan dibebankan ke akun Amazon. Nah, Amazon Go ini telah berusaha menghadirkan kenyamanan bagi para konsumennya secara offline dan offline. Next. Ya, slide sebelumnya. Nah, kita masuk ke price ya. Price di sini merupakan variabel harga pada marketing mix yang mengacu pada kebijakan dari penetapan harga perusahaan. Nah, tentunya biasanya kebijakan ini digunakan untuk menentukan kira-kira pricing model seperti apa atau model penetapan harga yang seperti apa, dan untuk menerapkan harga produk dan layanan yang pada akhirnya akan membedakan merek itu sendiri. Nah, contohnya di sini adalah Trivago yang merupakan salah satu online brand yang telah menciptakan bisnis dari variasi harga dalam industri travel. Kemudian dia itu tidak hanya menunjukkan dari perbandingan harga konsumen untuk akomodasi, tetapi juga memberikan wawasan tentang harga untuk para pelaku bisnis perhotelan. Next. Nah, ini kemudian saya akan menjelaskan implikasi utama dari elemen harga ini. Yang pertama adalah peningkatan transparansi harga. Nah, biasanya dalam peningkatan transparansi harga ini terdapat dua efek kontradiktif dari internet pada harga yang terkait dengan transparansi harga. Tentunya yang pertama, supplier dapat menggunakan teknologi untuk penerapan diferensial harga, misalnya penetapan harga yang berbeda untuk pelanggan di berbagai negara. Kemudian yang kedua, tentunya penetapan harga online ini harus mempertimbangkan konsep dari elastisitas harga permintaan, di mana ukuran dari perilaku konsumen berdasarkan teori ekonomi akan menunjukkan perubahan permintaan suatu produk atau jasa sebagai respon terhadap perubahan harga. Nah, kemudian yang kedua yaitu downward pressure on price. Di sini biasanya persaingan yang disebabkan oleh transparansi harga dan peningkatan jumlah pesaing adalah alasan utama terjadinya downward pressure on price. Nah, perusahaan ini dapat menggunakan 3 faktor untuk membantu dalam penetapan harga, yaitu precision, kemudian adaptability, kemudian segmentation. Sedangkan yang ketiga adalah innovative pricing approach, di mana di sini internet memperkenalkan peluang baru untuk menetapkan harga secara dinamis. Contohnya, misalnya pelanggan baru mendapatkan diskon untuk pembelian 3 item pertama. Nah, hal yang harus dilakukan adalah konsumen harus hati-hati ketika mengambil penetapan dengan diferensial harga seperti ini, karena misalnya pelanggan lama biasanya tidak akan senang jika terdapat pemberian diskon secara signifikan diberikan kepada pelanggan baru seperti itu. Dan yang keempat di sini adalah struktur atau kebijakan penetapan harga alternatif, di mana di sini internet menawarkan opsi baru seperti payment per use, sewa dengan biaya tetap per bulan, kemudian di sini list arrangement dan bundling dengan produk lain seperti yang telah dijelaskan di slide sebelumnya. Next. Nah, kita masuk ke place. Seperti yang kita ketahui, place di sini mengacu pada bagaimana produk tersebut didistribusikan kepada pelanggan. Biasanya untuk offline channel, tentunya tujuan place di sini adalah memaksimalkan jangkauan distribusi untuk mencapai ketersediaan produk secara luas. Tentunya tujuannya adalah untuk meminimalkan biaya inventaris, transportasi, dan storage. Kemudian dalam konteks online, place ini berkaitan dengan promosi dan kemitraan. Next. Kemudian saya akan menjelaskan implikasi utama digital untuk aspek place ini. Yang pertama adalah place of purchase, di mana seperti yang kita ketahui, global virtual environment ini akan melintasi batas-batas geografis ya, misalnya masalah terkait dengan distribusi, logistik, dan titik di mana penjualan dan transaksi lainnya berlangsung. Ini sangat penting bagi si pemasar digital. Nah, ada 3 aspek keunggulan navigasi yang merupakan kunci untuk mencapai keunggulan kompetitif, yaitu reach, kemudian richness, dan affiliation.
di mana reach ini seperti berapa sih banyak pelanggan yang dapat terhubung dengan bisnis dan berapa banyak produk yang dapat ditawarkan kepada si pelanggan tersebut. Sedangkan richness di sini adalah seperti kedalaman atau detail informasi yang kita dapatkan atau kita kumpulkan tentang pelanggan tersebut. Sedangkan affiliation di sini adalah seperti mengacu pada kepentingan siapa yang diwakili oleh organisasi penjual, konsumen atau pemasok, dan tentunya di sini menekankan pentingnya membentuk kemitraan yang tepat. Dan yang kedua di sini adalah new channel structure, di mana jenis fenomena utama yang perlu dikembangkan oleh perusahaan adalah disintermediasi, reintermediasi, dan kontramediasi. Seperti namanya mungkin disintermediasi. Di sini pemasar digital harus bertanya, kira-kira apakah ada opsi untuk menjual secara langsung? Tapi mereka juga harus ingat bahwa penjualan langsung dapat menyebabkan channel konflik yang akan dibahas di tahap ketiga ya. Sedangkan untuk reintermediasi di sini adalah perantara baru yang diciptakan melalui reintermediasi yang harus dievaluasi kesesuaiannya untuk bermitra dalam pengaturan afiliasi. Sedangkan kontramediasi di sini adalah mengacu pada opsi strategis untuk memanfaatkan perantara online dengan lebih baik. Contohnya mungkin seperti melalui kemitraan dengan dengan perantara independen atau membeli atau membuat perantara dari independen tersebut. Kemudian yang ketiga adalah channel konflik. Nah, untuk menilai konflik atau channel konflik ini perlu untuk mempertimbangkan berbagai bentuk saluran, seperti misalnya apakah communication channel only atau distribution channel to intermediaries, atau misalnya direct sales channel langsung ke pelanggan, atau bahkan bisa menggunakan kombinasi dari ketiganya. Kemudian di sini yang terakhir adalah virtual organization. Nah, virtual organization ini menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk memungkinkan beroperasi tanpa batasan fisik yang jelas antara fungsi yang berbeda. Dan slide berikutnya, kita akan bahas terkait promotion. Next. Nah, promotion di sini adalah mengacu pada bagaimana sih komunikasi pemasaran digunakan untuk menginformasikan pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya tentang organisasi dan produknya. Nah, internet dan teknik pemasaran digital di sini peranannya sangat penting dan memiliki implikasi yang signifikan dalam perencanaan dari komunikasi pemasaran. Nah, contohnya di sini pada slide communication tools-nya dan online implementation-nya. Misalnya dari advertising, di sini bisa menggunakan online implementation-nya pay per click, kemudian selling di sini bisa menggunakan virtual sales, virtual staff gitu ya, sales promotion, public relation, dan lain sebagainya ada di slide ini ya. Next. Nah, sekarang kita membahas tentang 3P terakhir, yaitu people, process, and physical evidence. People di sini adalah bagaimana cara bagi staf perusahaan berinteraksi dengan pelanggan dan tentunya pemangku kepentingan lainnya. Contohnya di sini menggunakan agen penjualan berbasis avatar yang di sini menurut penelitian dilakukan oleh Halsworth di tahun 2006 dapat menghasilkan kepuasan yang lebih besar dengan retailer dan sikap yang lebih positif terhadap produk dari penggunaan agen penjualan berbasis avatar ini. Sedangkan proses di sini mengacu pada metode dan prosedur yang digunakan perusahaan untuk mencapai semua fungsi pemasaran. Nah, contohnya di sini memberikan layanan pelanggan dan penjualan yang bisa dibantu melalui live chat. Sedangkan yang terakhir adalah physical evidence. Di sini mengacu kepada bukti nyata dari suatu produk dan bagaimana produk itu dibeli dan digunakan. Contohnya adalah TripAdvisor. Di sini TripAdvisor menggunakan testimonial dari pelanggan sebagai physical evidence mereka. Seperti itu. Next akan dilanjutkan oleh rekan saya, Sheila. Baik, untuk bagian selanjutnya kita akan membahas mengenai chapter 6, yaitu Relationship Marketing Using Digital Platforms. Boleh next? Ya, jadi dengan adanya platform digital ini tentunya juga akan menambah berbagai macam alternatif dan juga bagaimana cara
pendekatan yang dilakukan oleh pemasar dalam melakukan dan membangun hubungannya dengan para customer-nya. Adapun learning objektif dari chapter ini yang pertama adalah untuk menilai relevansi dari setiap pendekatan alternatif yang digunakan dalam platform media digital yang dimanfaatkan oleh pemasar tersebut dalam membangun manajemen hubungan dengan pelanggannya. Dan biasanya itu interaksi didorong dengan melalui berbagai channel seperti media sosial, notifikasi seluler dan juga berbagai macam tools pemasaran lainnya seperti email, campaign, dan juga media sosial yang relevan dengan customer. Nah, selanjutnya chapter ini akan juga membahas mengenai evaluasi dari potensi bagaimana pemasaran berbasis data ini dapat memberikan input bagi para pemasar dalam mengembangkan strateginya. Dan bagaimana AI untuk strategi AI sendiri dan juga teknologi AI serta big data ini dimanfaatkan dalam konteks digital marketing. Nah, yang ketiga, kita dapat menilai bagaimana mengintegrasikan setiap interaksi sosial melalui berbagai platform yang ada, baik itu yang terkoneksi dengan mobile maupun dengan network lainnya secara digital, itu dapat membangun sosial CRM dan kemampuannya dalam membangun hubungan dengan pelanggan. Next. Nah, di sini yang perlu kita highlight bahwa untuk membangun hubungan jangka panjang dengan customer itu menjadi penting bagi setiap bisnis agar tetap tumbuh secara sustainable. Nah, tujuannya apa? Yaitu untuk membangun loyalty dan juga membangun hubungan serta menurunkan churn rate, yaitu persentase bagaimana si customer itu akhirnya dapat mengakhiri hubungannya dengan suatu company, bisa jadi karena ketidakpuasan service, tapi selain karena ketidakpuasan service juga karena hubungan yang memang dibangun secara tidak baik, ataupun hubungan secara relationship management juga pemasar itu tidak bisa membangun hubungan yang meningkatkan engagement dari si pelanggannya. Nah, next. Nah, secara konseptual sebenarnya customer relationship management itu terdiri dari 3 hal dan approach yang dilakukan. Yang pertama yaitu relationship marketing, yaitu bagaimana strategi yang didesain untuk membangun loyalitas konsumen dan juga membangun interaksi secara jangka panjang. Selain itu juga dilakukan melalui direct marketing, yaitu bagaimana cara pendekatan yang dilakukan berkaitan dengan direct communication atau komunikasi secara langsung dan juga bagaimana penyampaian informasi langsung kepada target konsumen yang disasar. Nah, selain itu CRM ini juga sangat data driven, yaitu memanfaatkan database marketing untuk mengembangkan dan meleverage data dari customer itu untuk mendeliver berbagai macam pendekatan komunikasi yang bisa di-tailor secara personalized dan juga menjadi relevan bagi si pelanggannya. Next. Nah, dengan berkembangnya teknologi, saat ini para marketer juga memanfaatkan bagaimana teknologi automasi itu dapat dioptimasi untuk keperluan dari pengembangan CRM ini sendiri. Nah, secara overall, marketing automation ini bisa mendeliver segala touch point dari masing-masing kegiatan yang dilakukan oleh oleh pemasar, hingga akhirnya itu bisa membangun sebuah conversion dan relationship after purchase-nya. Nah, ini ada video yang menjelaskan secara mengenai marketing. So, you've built a stunning, optimized website for your business. Let me guess how it works.
Your marketing team devotes every day driving visitors and turning them into leads, and your sales team spends its time collecting, qualifying, organizing, and chasing those leads. Not very efficient. Marketing wants to get on with what they do best, building and executing creative campaigns. And sales wants to focus on what they do best, selling your product. So how do you make both teams happy? Well, the solution is marketing automation. By automating all the repetitive processes, you enable your teams to focus on doing what they do best, bringing new customers and making more sales. You align marketing with sales and empower both teams to increase ROI and revenue without wasting time on manual drudgery. So how does marketing automation work? Imagine you're selling a personal fitness plan package. Thousands of people visit your website with various levels of interest. Unfortunately, 98% of those visitors won't be ready or willing to buy right away. So how do you capture their interest? With lead generation. Let me show you how it works. When someone visits your site, you offer them a free download of your top 10 morning exercise routines. To download, all you have to do is give you their email address and a few other bits of personal information. And that's it. You've just captured or generated a new lead. Once you generate a lead and they match your specific conditions, they're added to a personalized email drip campaign designed to gradually warm them up from cold lead, someone uninterested in your business, to warm, someone who's sales ready. Here's how you get set it up. One day after downloading your exercise routines, your workflow automatically sends them an email with your killer abs in 10 minutes video. 2 days later, it sends them your top 10 healthy fitness recipes blog post. A few days later, it sends the creative personal fitness plan checklist resource. By nurturing your customers in this way, you develop a relationship as well as engage them with your business and your product, gradually heating them up as leads. Then you strike while the lead is warm, offering them what you know to be key to conversion. For instance, you know that most people have purchased your workout package after attending a webinar. This is what we call an aha piece of content. So at this stage in the workflow, your leads are invited to register for your next webinar, how to plan your best workout routine. After attending the webinar, these leads are now tagged in your database as people who, quote unquote, watched Fit Plan webinar, and can automatically be sent website content that is even more personalized to them. So by now, your lead is likely to be sizzling. This is the best time for the system to automatically import them into a CRM, like Salesforce. Congratulations! With the invaluable help of marketing automation workflows, you've just sold a fitness package. And a story, right? Nope, marketing automation has way more to offer. Why not turn this one-time customer into a loyal brand ambassador? Firstly, you can upsell on their first purchase by using email automation to promote the next version up, the Pro Fitness Plan package. Then you can cross-sell necessary or optional accessories, like protein shakes and other food items to go along with their new clean diet. And finally, you can offer a cycle-based sell. For example, promote the bikini training program to your female customers, a seasonal fitness training program to get in shape right before summer starts. Now your ROI is shot through the roof. By automatically upselling, cross-selling, and cycle selling, you've turned a one-time purchase into a lifelong customer. So you see, marketing automation workflows help you nurture, warm, and ready your leads for a sale, as well as enable you to turn a one-off purchase into a lifelong customer. And they do all of this while saving your team time and boosting customer happiness, and of course, increasing revenue. Dari video tersebut kita bisa lihat bagaimana dengan adanya digitalisasi ini akan memberikan potensi kuat untuk kita mengembangkan berbagai macam approach yang dilakukan secara marketing melalui berbagai prosesnya secara otomasi. Jadi dengan adanya otomasi dari marketing ini, pemanfaatan teknologi seperti kita ingin mengirimkan email untuk promosi atau campaign marketing, semua itu bisa dilakukan secara otomatis melalui platform digital. Bahkan kita juga bisa melakukan upselling produk, cross-selling, hingga juga melakukan untuk memasarkan suatu produk secara cycle. Nah, itu semua dilakukan dengan tools-tools yang bisa mengakomodir dari proses otomasi ini. Nah, sehingga outcome yang nanti bisa dihasilkan yaitu adalah membangun sebuah customer journey juga yang dapat membangun hubungan dengan pelanggan. Nah, next.
Nah, untuk melakukan berbagai macam strategi tersebut, tentu perlu dilakukan strategi untuk mengembangkan sebuah pesan komunikasi yang ingin disampaikan. Nah, ini disebut dengan marketing orchestration. Nah, marketing orchestration ini bertujuan untuk membangun strategi dan mendelivernya, menyampaikannya itu secara relevan dan secara responsif dan juga terintegrasi dari berbagai macam channel-channel komunikasi dan akan menyesuaikan dengan konteks dari pelanggan yang menjadi target sasaran. Nah, tujuannya adalah agar penerimaan pesannya ini semakin baik dan juga meningkatkan dari sisi level bagaimana efektivitas komunikasi ini dapat membangun sebuah hubungan pelanggan yang baik. Nah, teknologi seperti AI dan juga big data analisis ini juga memeran peran penting dalam memanfaatkan atau melakukan strategi marketing orchestration ini. Kenapa? Karena apabila memanfaatkan big data ini, kita bisa membaca profil customer dan juga kita bisa mengetahui bagaimana tendensinya dia dalam melakukan suatu kegiatan purchasing. Nah, itu semua akhirnya dapat menjadi sebuah gambaran yang akan digunakan untuk membangun pesan yang sesuai dan dapat diterima oleh pelanggannya tersebut. Salah satu pemanfaatannya adalah secara simpel yang bisa kita lihat sehari-hari, seperti kita sering menerima sosial media ads yang ada di Instagram itu dengan konten-konten yang memang saat ini mungkin kita sedang sering search atau sedang sering cari di internet. Nah, kemudian secara tidak sengaja juga ketika kita buka platform lain, media sosial, kita juga mendapatkan iklan mengenai produk yang baru saja kita search. Nah, itu adalah kemampuan big data yang dapat membaca algoritma setiap aktivitas para pelanggannya di platform dan berbagai macam situs-situs yang ada di internet, sehingga akhirnya si pemasar itu dapat menargetkan pesan yang sesuai kepada pelanggannya. Next. Nah, tentunya untuk bisa memanfaatkan berbagai macam strategi digitalisasi ini dalam konteks membangun relationship marketing ini dibutuhkan kemampuan secara memanfaatkan berbagai macam platform digital dan juga analisisnya itu secara komprehensif. Nah, beberapa skill digital marketing yang diperlukan untuk membangun engagement dan juga membangun creative approach untuk reach out audience itu dan membangun engagement serta loyalty, yaitu membutuhkan beberapa teknik berikut, yaitu bagaimana mampu menilai berbagai macam multi-channel yang digunakan audience dan membangun nilai tersebut dengan konsep seperti relationship management. Nah, yang bertujuan juga untuk boosting atau meningkatkan subscriber dan juga kita melakukan profiling mengenai landing page, terus kita juga bisa membangun plan sebuah website, email, dan juga berbagai macam campaign marketing lainnya itu untuk meningkatkan engagement-nya. Nah, yang selain itu kita juga harus memahami dan melakukan berbagai macam testing untuk melakukan personalisasi yang sesuai dengan pendekatan artificial intelligence. Dan kita juga harus melakukan audit terhadap CRM teknologi yang kita gunakan. Apakah cukup user friendly, apakah mampu membangun customer journey yang sesuai, yang ingin kita harapkan dan yang diharapkan oleh customer, dan
bagaimana kita juga selanjutnya yang tidak kalah penting adalah kita harus kreatif terhadap cara pendekatan yang kita gunakan, kita harus memahami tren, dan kita tahu bagaimana cara mengengage audiens melalui sosial media untuk membangun atensi dari mereka. Nah, mungkin beberapa hal yang juga bisa kita lakukan sebagai best practice-nya adalah seperti menggunakan free email management tool seperti Mailchimp, atau kalau yang sering digunakan yang juga cukup user friendly itu adalah IAM email campaign. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan untuk blasting email-email kepada pelanggan. Dan selain itu kita juga perlu memanfaatkan seperti Google Optimasi itu untuk bagaimana nantinya kita bisa seperti tadi membaca data dari Google dan selanjutnya bisa mempersonalisasi campaign atau message yang ingin kita bangun atau kita tailor sesuai dengan yang informasi-informasi yang kita dapatkan melalui Google Optimize on a blog tersebut. Next. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana sosial media ini menjadi sebuah platform yang ternyata sangat bisa dimanfaatkan dan juga penting untuk membangun loyalitas dan juga advokasi mengenai informasi kepada customer kita. Nah, seperti yang kita tahu bahwa semua orang sekarang, hampir semua orang engage kepada sosial media. Nah, sosial media ini juga merupakan platform yang cukup efektif dalam membangun hubungan dengan baik itu existing client maupun potensial client. Karena kemampuan sosial media ini untuk mendeliver berbagai macam informasi dan juga melakukan advokasi untuk meningkatkan brand awareness dan juga favorability terkait produk kita yang ingin kita sampaikan. Nah, advokasi tersebut tidak hanya untuk klien yang sudah eksis, tapi juga kepada potensial klien. Nah, selain itu kita juga bisa memanfaatkan berbagai macam pihak seperti influencer, partner, atau bahkan karyawan kita juga untuk ikut berkontribusi bagaimana membangun engagement melalui media sosial untuk membangun customer loyalty dan advokasi tadi. Next. Selanjutnya, kemudian menjadi penting bagi kita mengetahui bagaimana untuk membangun sosial media marketing secara organik, sehingga efektivitas sosial media tadi yang ingin kita tuju untuk membangun loyalitas dan advokasi itu dapat kita capai. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa organik sosial media itu melibatkan social network dan juga komunitas dari customer untuk membangun sebuah hubungan dan membangun bagaimana kemudian mereka saling membagikan komentar yang positif dan juga bagaimana akhirnya itu akan membangun sosial media amplification dan juga dapat membendung dari negatif komen. Nah, social media amplification sendiri adalah metode untuk meningkatkan awareness dari sebuah brand menggunakan baik secara organik maupun secara paid di sosial media yang akan diupdate di berbagai macam social network sebagai social post, organic social post. Jadi outputnya itu tetap dalam bentuk postingan secara organik dan juga bisa secara iklan juga yang bertujuan tadi untuk menyampaikan informasi yang relevan dan juga ingin kita bangun dengan customer kita. Nah, sosial media marketing ini secara general itu berdasarkan bagaimana kita dapat memanfaatkan komunikasi antara customer to customer untuk membangun interaksi dan membangun awareness dari brand melalui social media amplification. Dan tujuannya ini adalah untuk meredam negatif komen atau negatif mention.
Nah, untuk apply ini secara efektif, kita harus mengetahui sosial media mana yang digunakan dan partisipannya itu berdiskusi atau sharing mengenai ide, konten, dan informasi lainnya itu dalam platform dan channel yang mana. Next. Nah, selanjutnya mengenai sosial CRM. Jadi manfaat dari digital marketing ini sendiri dalam membangun customer relationship ini juga termasuk dalam sebuah kegiatan sosial CRM, yaitu bagaimana secara natural sosial CRM ini adalah memanfaatkan berbagai macam komunikasi dan juga platform-platform dan channel-channel marketing lainnya itu untuk akhirnya itu membangun integrasi yang akhirnya dapat memanage sebuah aktivitas customer to customer conversion untuk mereka engage dengan existing customer dan juga prospek dan berbagai stakeholder yang berkaitan dengan brand yang bertujuan untuk membangun customer relationship management itu sendiri. Jadi sebenarnya sosial media ini sangat bisa dimanfaatkan pada prinsipnya untuk sebuah kegiatan CRM. Next. Nah, berikut adalah beberapa aktivitas sosial CRM yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah marketing, yaitu melakukan monitoring, analisis, dan respon, membaca respon dari customer, dan juga conversion melalui social listening tools. Jadi seperti Google Analytics dan lain-lainnya itu dapat melihat dan membaca output dari semua kegiatan marketing yang bertujuan sebagai aktivitas sosial CRM. Selanjutnya kita juga dapat melakukan aktivitas sales, di mana contohnya itu misalnya dengan memanfaatkan media digital seperti di bisnis B2B itu LinkedIn juga bisa dimanfaatkan sebagai salah satu platform di mana secara proaktif kita bisa dapat mengenerate leads atau berkomunikasi dengan potensial buyer dengan memanfaatkan teknik yang disebut dengan social selling. Jadi kayak kita melakukan penjualan melalui media sosial. Nah, selanjutnya itu kita juga dapat melakukan aktivitas service and support, yaitu jadi kita juga bisa memanfaatkan media sosial sebagai salah satu platform untuk customer service. Misalnya kita kayak di Twitter biasa dimanfaatkan untuk menerima berbagai macam pertanyaan-pertanyaan dari pelanggan mengenai suatu produk atau kendala yang mereka alami dengan penggunaan produk tersebut, dan bisa ditanyakan melalui aktivitas mention di media sosial Twitter. Nah, selanjutnya sosial CRM ini juga sebagai salah satu aktivitas dalam membangun inovasi, yaitu menggunakan konversi itu untuk membangun sebuah produk development atau bagaimana kita dapat meningkatkan online offering itu secara digital, sehingga kita tahu bagaimana caranya agar setiap masing-masing proses dari customer journey ini dapat secara seamless itu dirasakan oleh customer melalui media sosial atau media digital. Nah, selanjutnya collaboration. Seperti bisnis collaboration dengan berbagai organisasi menggunakan internet dan juga software tools tertentu dalam memanfaatkan sebuah bisnis proses. Misalnya itu kita bisa memanfaatkan komunitas-komunitas tertentu untuk mempromot dari brand kita. Nah, selanjutnya customer experience, yaitu memanfaatkan sosial CRM untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan juga memberikan added value untuk sebuah brand. Next.
Nah, ini ada gambaran mengenai workflow bagaimana penggunaan sosial media dari berbagai bisnis function. Misalnya bisnis function marketing itu menggunakan sosial marketing sebagai insight dan juga untuk melihat respon dan juga melakukan social campaign tracking dan social event management. Nah, sales itu bisa memanfaatkan juga sebagai social sales insight untuk mengetahui tingkat conversion dan juga rapid social sales respon, bagaimana respon terhadap produk seperti review, komen, dan lain-lain, dan secara proaktif juga tadi untuk generate leads menggunakan platform media sosial. Selanjutnya untuk service and support tadi bisa dimanfaatkan sebagai social support insight, rapid social response, dan peer-to-peer unpaid armies. Dan innovation juga melakukan innovation insight, crowdsource dan R&D, dan collaboration juga untuk enterprise collaboration, extended collaboration, dan customer experience itu seamless customer experience dan VIP experience. Next. Nah, ini ada beberapa sales plan yang bisa dilakukan melalui media digital. Yang pertama, memanfaatkan social network dan juga social publishing and news yang ada di media digital, atau bisa memanfaatkan social commenting in blogs dan memanfaatkan target komunitas tertentu, atau sebagai platform customer service seperti Twitter tadi. Social knowledge itu misalnya kayak platform yang dimanfaatkan untuk menjaring informasi seperti Wikipedia, social bookmarking seperti Reddit, dan social streaming seperti Periscope, YouTube, atau platform-platform streaming lainnya. Dan selanjutnya social search itu seperti secara menggunakan search engine, dan juga social commerce itu juga bisa dimanfaatkan melalui platform-platform seperti marketplace atau e-commerce. Next. Nah, yang perlu dilakukan dalam membangun aktivitas relationship management melalui sosial media adalah harus secara jelas mendefinisikan bagaimana sosial media ini selanjutnya bisa mensupport dari sasaran pemasaran. Nah, yang pertama yang harus dilakukan adalah mendengarkan dan juga mengelola reputasi, dan selanjutnya adalah mentransformasi brand melalui sosial media, dan yang tidak kalah penting juga bagaimana sosial media itu bisa dimanfaatkan sebagai platform untuk menjaring customer baru dan juga meningkatkan penjualan, dan juga bagaimana akhirnya dapat memberikan customer service yang baik. Next. Nah, berikut adalah berbagai macam manfaat yang didapatkan menggunakan CRM, yaitu bisa menargetkan dengan secara efektif, dan juga bisa melakukan kegiatan inbound marketing, yaitu di mana menjaring customer untuk datang dan mencari tahu mengenai brand secara proaktif, dan juga sebagai kostumisasi dari pesan-pesan secara massal, dan juga memanfaatkan kedalaman dan keluasan terkait informasi yang ingin didapatkan oleh pelanggan mengenai brand, dan juga menjadi lebih memahami dan mengerti tentang bagaimana membangun sebuah komunikasi yang relevan dan bisa deliver itu menggunakan message yang itu memberikan respon yang baik. Nah, selanjutnya itu juga lebih efisien karena biasanya
cenderung cenderung melibatkan budget yang tidak sebesar dengan kegiatan-kegiatan marketing lainnya, dan juga bisa membangun loyalty program dan juga kesempatan untuk melakukan kegiatan gamification. Nah, gamification ini misalnya kita melibatkan engagement customer menggunakan berbagai macam game ataupun hal-hal yang membuat atau meningkatkan antusiasme customer mengenai sebuah brand. Next. Nah, untuk engagement sendiri itu dapat diukur melalui keterlibatan dan bagaimana interaksi dan juga intimasi dan juga pengaruh yang dapat dihasilkan dari setiap kegiatan dan approach dari CRM tersebut. Next. Nah, berikut adalah pengaplikasian CRM dan juga data manajemen, marketing application dan data manajemen dalam CRM. Nah, CRM system itu bisa mensupport berbagai macam kegiatan marketing seperti sales for automation, customer service management, managing the sales process, customer communication management, dan analisis. Nah, CRM teknologi dan data manajemen itu juga bisa membaca berbagai macam data personal dan profil data dari pelanggan, transaksi data, dan komunikasi interaksi dari data-data yang ada. Next. Nah, ini adalah berbagai macam teknologi AI yang bisa dimanfaatkan oleh pemasar, yaitu yang pertama AI generated content, yaitu untuk bagaimana meng-tailor sebuah konten itu menggunakan teknologi AI, dan juga smart content curation, jadi kayak membuat sebuah konten itu yang lebih tepat sasaran, dan voice search and conversational user interface, jadi kayak misalnya kita nyari informasi itu sekarang kan kayak udah bisa dibantu dengan voice search. Nah, itu salah satu bentuk AI dari misalnya kita ingin mengetahui tentang sebuah brand, kita tinggal search dan nyebutin nama brandnya, ntar muncul berbagai informasi mengenai brand tersebut. Terus untuk programmatic media bidding dan juga prosperity modeling, predictive analytic, dan mencari lead source scoring. Selain itu juga bisa dimanfaatkan untuk ad targeting, dynamic dan untuk dynamic pricing. Jadi kayak kita bisa melakukan strategi pricing itu secara dinamis dengan insight-insight yang kita dapatkan dari big data, dan kita juga bisa membangun web dan app personalization, membangun chatbot, dan retargeting marketing campaign, predictive customer service, dan marketing automation, serta content emails. Next. Nah, ini adalah siklus dari pemanfaatan CRM, yaitu yang pertama extends, yaitu bagaimana kita untuk membangun customer extension itu kita perlu melakukan mengerti dan merespon, dan kita melakukan cross-selling dan juga upselling, dan optimize service quality, serta menggunakan channel yang tepat untuk membangun customer kita. Nah, untuk memilih customer sendiri, kita dapat memahami siapa yang akan kita targetkan, apa nilai mereka, dan bagaimana life cycle dari penggunaan produk, dan bagaimana kita reach out mereka. Nah, untuk customer acquisition sendiri, kita dapat mentargetkan pelanggan yang tepat dan meminimalisir acquisition cost, dan optimize service quality. Dan untuk customer retention itu kita bisa memahami kebutuhan individual dan juga
bagaimana relevan offers dan yang bisa kita tawarkan dan memaksimalkan service quality dan juga menggunakan channel yang tepat. Next. Nah, ini ada siklus yang juga bisa dilihat salah satu contoh bagannya. Next. Nah, ini adalah mapping bagaimana offline dan online touchpoint menggunakan CRM. Next. Nah, ini ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam membangun CRM, yaitu kita harus memahami bagaimana consider selective opt-in to communication dan juga bagaimana membangun beberapa profil customer dan membangun dan memberikan berbagai macam insentif dan juga memberikan respon dan juga membangun outbound strategi. Next. Next aja. Nah, ini adalah bagaimana variabel yang harus diperhatikan dalam membangun personalization dan mass customization. Jadi kita harus pertama levelnya adalah kita tidak mengetahui informasi apa-apa mengenai pelanggan. Selanjutnya kita mengetahui informasi mengenai demografi dan selanjutnya mengetahui tentang lifestyle dan psikografisnya hingga yang terakhir attitude dan preference dan behavior. Next. Next. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada bagian terakhir, yaitu bagaimana sih kita mengukur dari efektivitas program CRM ini. Nah, salah satu caranya adalah menggunakan teknik online voice of customer atau VOC, yaitu qualitative assessment untuk melihat seberapa efektifnya secara digital kehadiran dari informasi mengenai brand kita dan bagaimana feedback yang kita dapatkan dari customer. Mereka akan menjawab siapa dan kenapa dan apa yang membuat mereka berinteraksi dengan online brand tersebut. Nah, selanjutnya ada Net Promoter Score atau NPS, yaitu untuk mengukur jumlah penggunaan website yang digunakan oleh company atau perusahaan untuk mempromot dan melakukan proses CRM-nya. Next. Nah, ini adalah mapping dari customer dan kita bisa melakukan membuat level customer kita berada di level yang mana. Misalnya mereka secara behavior itu cenderung mengurangi cost yang mereka expend untuk produk kita. Nah, mereka masuk ke kategori bronze, dan apabila mereka extend penggunaannya itu bisa masuk ke silver, dan apabila mereka melakukan retain terhadap penggunaannya itu masuk ke platinum, hingga apabila mereka tetap melakukan repeat purchase dan loyal itu akan masuk ke gold. Next. Baik, sekian presentasi dari kami mengenai materi di minggu ini. Terima kasih.